Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini Dwi Aprilia dengan NIM 36120077, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus pengeluaran, dan nantinya saya akan menampilkan dua DFD, di mana DFD pertama merupakan DFD dari perusahaan, dan yang kedua adalah DFD dari rekomendasi dari kelompok kami. Dan terakhir kami akan menampilkan flowchart berdasarkan DFD yang telah dibuat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi dalam rangka pembelian atau pembayaran barang atau jasa kepada pemasok. Pada perusahaan yang kami teliti, terdapat 3 proses dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, proses pemesanan, yang kedua, proses penerimaan barang, dan yang ketiga adalah pengeluaran kas, di mana pada proses pemesanan berkaitan langsung dengan bagian gudang yaitu produksi, bagian lain dan bagian gudang yaitu pengendalian persediaan. Ketiga bagian ini akan melakukan permintaan pembelian secara langsung kepada bagian pemesanan, dalam hal ini bagian operasional. Yang kemudian bagian pemesanan ini akan membuat dokumen pesanan pembelian, dan salinan dari dokumen ini akan diberikan kepada bagian gudang yaitu produksi, bagian lain dan bagian gudang yaitu pengendalian persediaan. Selanjutnya, dokumen asli dari dokumen pesanan pembelian akan diberikan kepada pemasok, yang kemudian berdasarkan pesanan pembelian tersebut, pemasok mengirimkan barang kepada bagian penerimaan barang. Dan untuk bagian gudang, ketika barang di gudang telah kurang, maka bagian gudang akan melakukan back order kepada bagian pemesanan, dan ketika barangnya telah sampai, barang tersebut akan dikirim ke bagian gudang. Berdasarkan pesanan pembelian tersebut, maka selanjutnya harus dilakukan pengupdatean data persediaan dan data pesanan pembelian. Selanjutnya, untuk proses selanjutnya yaitu penerimaan barang, di mana ketika telah menerima barang, maka harus membuat laporan penerimaan barang yang kemudian dicocokkan dengan pesanan pembelian dan barang yang telah diterima. Ketika pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang serta barang yang diterima telah sesuai, maka bagian pengeluaran dalam hal ini bendahara akan melakukan pembayaran kepada pemasok, dan kemudian pemasok akan memberikan nota pembelian kepada bagian pengeluaran kas. Selanjutnya, dokumen pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan nota pembelian akan diberikan kepada bagian administrasi untuk dilakukan pengupdatean data kas dan buku besar umum. Ini adalah DFD dari perusahaan. Selanjutnya, ini adalah DFD dari kelompok kami rekomendasikan. Sebelumnya, bagian gudang melaksanakan 3 kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan penjualan, kegiatan produksi, dan penyimpanan bahan baku. Sehingga kami merekomendasikan untuk memisahkan bagian gudang menjadi 3 bagian, yaitu bagian produksi untuk memproduksi beras, bagian penjualan untuk melakukan penjualan, dan bagian gudang untuk melakukan penyimpanan persediaan. Yang awalnya di sini adalah bagian gudang, kami merekomendasikan untuk berubah menjadi bagian produksi, dan bagian di sebelah sini tetap menjadi bagian gudang. Kami pun merubah pada bagian ini yang sebelumnya bagian gudang diubah menjadi bagian penjualan. Kemudian ini adalah flowchart berdasarkan DFD yang telah dibuat. Adapun kelemahan dari aktivitas ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa adanya
adanya bagian yang melaksanakan tugas yang seharusnya bukan dilaksanakan oleh bagian tersebut, sehingga tujuan dari pemisahan ini agar nantinya bagian gudang tidak kewalahan dalam kegiatan perusahaan, jadi semuanya akan melakukan kegiatan dengan porsinya masing-masing. Kelemahan selanjutnya yaitu untuk bagian pemesanan bahan baku dan perlengkapan lainnya. Kelemahannya yaitu membeli bahan baku dan perlengkapan lainnya pada harga yang lebih mahal, dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu membuat daftar harga dan melakukan penawaran. Selanjutnya, membeli bahan baku dan perlengkapan dengan kualitas yang rendah. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu menggunakan pemasok yang telah disetujui atau yang telah divalidasi. Dan untuk kelemahan pada penerimaan bahan baku dan perlengkapan lainnya yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu otorisasi pembeli yang dibutuhkan sebelum penerimaan barang. Dan yang kedua adalah salah menghitung barang. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu laporan penerimaan ditandatangani oleh pihak yang menerima barang dan tidak memberitahukan jumlah kuantitas yang dipesan. Selanjutnya, untuk bagian pengeluaran kas, yaitu permasalahan arus kas. Sehingga pengendalian internal yang dapat dilakukan yaitu membuat anggaran arus kas. Adapun juga kelemahan yang lainnya yaitu seperti kehilangan bahan baku akibat kebakaran, dan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memastikan mesin-mesin dan sekitarnya terjaga dengan baik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya rasa cukup penjelasan saya mengenai siklus pengeluaran. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.